mengambil keberkahan, bermohon kepada Allah dengan wasilah suratul Fatihah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan karomah suratul Fatihah kita hadiahkan untuk orang-orang yang punya jasa besar kepada kita. Jadi ngerepotin tuan rumah ya. Ya Allah ya Rabb. Udah Pak, nanti kalau pegel saya duduk. Ya. Oke. Terima kasih. Kita tidak ada di sini. Tanpa sabab mereka juga kita tidak ada di muka bumi. Kita bermohon kepada Allah dengan karomah keberkahan suratul Fatihah. Orang-orang tua kita yang sudah tiada, bapak ibu kita langsung atau bapak ibu mertua yang sudah menjadi orang tua kita, bila mereka sudah tiada di alam dunia ini, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk para guru-guru kita, guru kita yang dari, kalau zaman saya 60 tahun yang lalu nggak ada TK ya, orang sekarang kan ada TK. Walhasil guru-guru kita dari tingkat majelis taklim, dulu ngajinya di surau dilanggar. Sekarang kalau ngaji dilanggar diomelin, ngaji dilanggar ya. Ya dulu ngaji ya dilanggar, dapat ilmunya wasilahnya dilanggar atau musola ya. Itu guru-guru kita punya jasa besar itu. Bisa jadi kita lupa sama mereka, bisa kenal huruf itu sabab mereka. Kita hadiahkan guru-guru kita dari tingkat yang paling dasar, baik di madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar, tsanawiyah, SMP, dan juga yang sederajat, termasuk aliyah, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, termasuk guru-guru di majelis-majelis taklim. Ya mungkin ustadzah, ibu-ibu, ada yang sudah wafat ya. Siapa di sini ya? Saya lupa tuh. Udah nggak ada ibu ustadzah apa namanya itu ya. Ya, walhasil pokoknya kita niatkan untuk guru-guru kita yang pernah menyambung ilmu-ilmu dari kitab-kitab para alim ulama yang sudah tiada tentunya. Ya, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah ilmu yang kita dapatkan dari mereka menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Dan dengan harapan doa yang sama, semoga guru-guru kita yang sudah tiada Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Lalu orang tua kita yang masih ada, guru-guru kita yang masih ada, yang masih aktif ya, kita doakan pula semoga mereka panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap istiqomah mendidik kita, sabar dalam memperjuangkan, memberikan ilmu yang insya Allah dari perjuangan itu akan ada dampak positif, al jaza minallah, balasan dari Allah pasti ya, dengan modal pengetahuan yang ada, keikhlasan yang ada. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya, termasuk yang di sini yang tadi sudah sebutin tuh ya, guru-guru di apa namanya tadi, taman ya, Barokatul Quran, Majlis Barokatil Quran ya, Majlis Barokatil Quran, tempat barokah ya, tempat keberkahan Al-Quran. Mudah-mudahan Barokatul ya, kalau dalam bahasa Arab itu kalau mudhof ilaih dibaca mudhof sama mudhof ilaih, cuma bahasa Indonesia tetap barokatul. Kalau ada si Atul seneng dia, si Atil marah nanti ya. Barokatul Quran, keberkahan Al-Quran yang tentunya punya jaminan besar bagi orang yang mengajarkan Al-Quran.
Wabil khusus guru di sini Kapatin, terus siapa lagi tuh ya, Bang Usman, Ustadz Usman, ya. Mana guru-guru di sini? Tadi pembawa acara mah lengkap banget disebutin atu-atu. Termasuk yang hadir ini, Masya Allah sampai 1000 majelis taklim ini. Masya Allah luar binasa ini, banyak betul. Ya. Terus hadiah doa Fatihah untuk almarhum Kiai Haji Wakhiri bin Haji Syukur bin Haji Ismail bin Demang Setroboyo Purworejo, termasuk almarhum Bohori Masudi bin Yusran, juga almarhumah Hajah Rohimah binti Abdul Mu'in bin Taruno, wal marhumah Hajah Solihatun binti Haji Amin, wal marhumah Siti Aminah binti Abiyah, wal marhum Yusran atau Yusran bin Fulan, almarhumah Ainah binti Fulan, almarhum Abiyah bin Fulan, almarhumah Muntina binti Fulan, almarhumah Hajah Mardia binti Semangun, almarhum Kiai Haji Misbahul Ulum bin Kiai Haji Wakhiri, almarhum Haji Manar bin Haji Kiai Haji Wakhiri, almarhum Seti Makin bin Kiai Haji Wakhiri, almarhumah Hajah Masyito binti Kiai Haji Wakhiri, almarhum Haji Maisur bin Kiai Haji Wakhiri, almarhumah Mahfudah binti Kiai Haji Wakhiri, almarhum Ma'ad bin Kiai Haji Wakhiri, almarhumah Mahira Mumtazah Mulyad binti Mulyadi, almarhum Jumatan Mulyad bin Mulyadi, almarhum Sayyid Akil bin Muhammad bin Ali Al-Bulusi. Siapa lagi nih yang belum disebutin? Termasuk orang-orang tua kita semuanya, termasuk guru-guru kita semuanya. Terus berikutnya untuk anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu dimanapun, termasuk di sini ya, di Barakatul Quran, insya Allah menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, yang nanti dapat melanjutkan perjuangan Rasulullah. Juga kita doakan para ustadzahnya yang ada di Barakatul Quran ini, termasuk para ustadznya, para tokohnya semuanya deh ya. Insya Allah dengan karomah keberkahan Fatihah, apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, kenapa harus baca suratul Fatihah? Ada di salah satu kitab, ketika bacaan Iyyaka na'budu sampai selesai, di situ hatinya ngomong ya, di situ hatinya bermunajat sama Allah. Jadi tidak sekadar baca Fatihah. Jadi kenapa selalu dengan baca Fatihah? Jadi puncaknya insya Allah nanti sekilas saya akan sampaikan. Jadi ketika Iyyaka na'budu, hatinya bersama Allah. Sebetulnya tidak saja saat itu on time kita bersama Allah ya, tapi lebih fokus lagi ketika baca Iyyaka na'budu sampai akhir, hatinya ngomong, mulut baca Fatihah, hatinya ngomong sama Allah. Hajat ibu di situ bicara sama Allah. Ini waktu yang mustajabah qabla salatil zuhur, mungkin ba'da duha ya. Ini merupakan waktu yang sangat-sangat mustajabah insyaallah. Dengan tulus ikhlas kita baca Fatihah, mudah-mudahan sekali lagi berulang membaca Fatihah. Al-Fatihah ta'ala Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakkihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin. Thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidinal hadirin ajma'in, annallaha yaqbalu minal jami' wa ya'fu 'anil jami' wa yaslu sya'nal jami' fid dini wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah
wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para bapak, para ibu, wali santri dan wali santriwati di majlis Barokatul Quran yang semuanya senantiasa disayang Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, segala hajatnya insya Allah semuanya diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik hajat kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang terhormat, waduh banyak banget nih, insya Allah jam 1 membacain ini cukup ya. Sohibul hajat Bapak Maskun, yang terhormat Bapak Maskun, apa ini, ada besan di sini, atau orang tua dari Bapak Usman, iya ada Pak Usman bapaknya. Kemudian Bapak apa nih, Toriman dan Ibu Sumiati. Lalu pimpinan Majelis Barokatul Quran Bapak Ustadz Muhammad Usman, sarjana sastra. Kalau saya SS Sayuti sayang. Ya. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Rukun Warga 03 Bapak Romli. Ada Bapak Romli? Udah balik. Curang banget. Balik. Kalau balik aja nggak dibalik lagi, nanti angus sebelah tuh. Ketua RT 10 Bapak Inan Iskandar. Ada Pak RT? Nggak ada juga. Pakai ditulis lagi ada. Nggak ada, nggak yang ditulis. DKM Musola Nurul Hidayah Bapak Haji Sutirya. Nggak ada, lagi kerja. Ada bendahara. Bendahara hadir selalu. Pak Haji Tiptop, ya, masya Allah, teman lama. Ya Allah Karim, udah ada kali 1 abad kita nggak ketemu ya. Ketua Pembangunan Musola Nurul Hidayah Bapak Haji Tiptop Gegerianto, masya Allah, mata'anallah bituli hayati. Pengurus Musola Nurul Hidayah Bapak Haji Wanto dan Bapak Ustadz Baharudin, sohibul wilayah keluarga Bapak Haji Elom, Bapak Haji Yayat dan Ibu Endah. Pimpinan majelis taklim ada 20 lebih ini ya. Ustadzah Hajah Sukma, Ustadzah Hajah Yuliroh, sarjana ekonomi, dua-duanya tadi sarjana ekonomi. Perwakilan sambut, semuanya udah kalau dibaca kebanyakan udah. Subhanallah, alhamdulillah. Bu, Pak, niatkan hadir begini menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu hadir yang gerah, yang panas, yang belonjor, yang nyender, ya, yang udah kagak betah, yang betah. Ada yang mikirin tadi cucian gua kehujanan kali ya. Udah macam-macam itu pikiran. Iya kan? Termasuk cucian, ada yang lupa tadi udah dicuci apa belum. Tapi ada yang pinter juga.
beli rinso. Terus bilang sama rinso, hai rinso, sesuai dengan iklan kamu, rinso dapat mencuci sendiri, gitu kan. Akhirnya ngomong, sok, saya pulang udah rapi ya, gitu. Pokoknya kamu bebenah baju, pulang udah rapi semuanya, gitu. Sesuai iklannya kan begitu. Itu pikiran-pikiran gitu manusiawi. Tapi innamal a'malu binniyat itu penting. Ya, ketika dari rumah berangkat niatnya pertama tholabul ilmi, kedua mengikuti sunnah Nabi. Ya, apalagi ini tempatnya adalah penuh dengan keberkahan. Ya, belum lagi kita pulang bawa berkat. Kalau ada, ya, oh ada, tenang Bu, tenang. Ya, pokoknya ntar dapat berkah, ya dapat berkat. Andai kata umpamanya nggak kebagian, ada plastik anggur bawa aja, iya, gitu. Iya, plastik siapa kayak gitu bawa aja udah. Subhanallah. Jadi keberkahan itu, Bu, selama ini Ibu suka bilang berkah gitu ya. Terus artinya apa itu berkah? Harus tahu. Dari zaman saya kecil pulang tahlil dapat berkat, ya gitu ya. Ada acara maulid pulang dapat berkat. Kenapa disebutnya makan itu berkat? Barokah itu dalam kamus Munjid. Ya, kamus Munjid. Ini Bu, kamus Munjid yang ngarang bukan orang Islam Bu, tapi tentang Islam di situ lengkap. Barokah itu maknanya khairun ilahiyun. Tahu khair kan? Anta bi khair? Kaf halak? Apa kabar? Alhamdulillah, anna bi khair. Khair itu artinya bagus. Tapi kalau di sekolahan di hair bocah kagak mau. Ya kan? Di hair diulang lagi. Ya salam. Itu beda, bukan bahasa Arab. Jadi khairun ilahiyun. Kebaikan sebangsa ketuhanan. Ada yang baik nggak nyambung sama Allah. Jadi berkah itu nilai baiknya ada, nyambung sama Allah. Itu berkah. Ya. Berkah penting dalam kehidupan. Beraktivitas sesuai dengan profesinya masing-masing harus ada nilai berkah. Yang berjualan harus nilai berkah ada. Yang menjadi karyawan yang suka berkarya, biasanya karyawan orang yang wan itu orang biasanya. Karyawan orang yang berkarya. Ya, binaragawan orang yang membina raganya. Kemudian apalagi itu ya? Hartawan, orang yang banyak harta. Nah, ada negara yang banyak kotorannya, Taiwan. Itu mah nggak ada Bu, nggak ada, itu mah nganggur aja. Iya, ada Taipei, ada Taiwan. Untung negara nggak ada yang namanya Tailo ya. Allah Akbar, astagfirullah. Ya Rob, udah tinggal nanti yang bawa pulang jangan itu. Ya, yang pulang itu yang nanti yang baik-baik ini. Kaitan dengan tadi barokah itu penting. Orang tua selalu bilang, nak semoga kamu berkah, barokah. Selain disebut khairun ilahiyun, keberkahan itu disebutnya dalam kamus disebut ziyadatul khair. Ya, kalau baik, ya the best. Nah, kalau yang baiknya di atas itu berkah itu the best of the best. Atau bahasa orang Bulakender, mbahnya the best. Mbahnya, belum, bukan misanan atau keponakan, mbahnya yang terbaik itu berkah. Hadirnya ibu harus pakai niat, pakai pakaian berkah. Apa berkahnya? Tutup aurat. Nah, tutup aurat ini ada nilai keberkahan. Nah, tambahannya seragam, walaupun ada yang lunas atau belum itu urusan masing-masing ya. Jadi keberkahan itu dalam aktivitas harus ada barokah. Nah, apalagi Al-Quran.
Bu, nanti kita kembali ke hadirat Allah, kemudian ngantri di yaumil mahsyar, di yaumul hisab. Al-Quran nanti datang, Al-Quran nanti muncul, ya. Maka kata Rasulullah, iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham kan hadis ini, Bu? Sudah paham? Kalau belum kita lanjut, kalau udah paham kita ganti lagi. Oh, belum? Ya begitu, saya senang tuh. Jangan udah paham pas pulang Haji Sayuti ya ngomong tengah-setengah. Nah, ya kan kalau nanggung-nanggung Pak Haji TikTok nggak enak ya. Ya kalau nanggung gak enak. Ya Allah, makan gado-gado lagi enak-enak, ngasut jangan. Makan sampai habis. Nah, kembali lagi. Kata Rasulullah, Nabi bersabda, Iqra'u al-Qur'an, bacalah Al-Quran. Kadang-kadang di Amerika itu ibu-ibu kurang bijaksana, anaknya suruh baca, dia mah kagak pernah baca. Ya, itu ibu-ibu di Amerika. Ya, anaknya dipaksa, ayo baca Quran, baca Quran. Untung bocah nggak ngebalikin sama emaknya, emak udah baca. Ya, emak udah dari dulu. Gitu. Padahal baca Quran itu sepanjang hidup. Ya. Ini tahun ini di penghujung. Ini tanggal, subhanallah, tanggal berapa? 14 bulan Desember. Besok udah ganti tahun. Ya, kira-kira 6 balik. Ya, 16 hari lagi akan ada tahun baru. Tahun yang lalu, kira-kira, mohon maaf, sama-sama merenung. Sudah berapa kali hatam baca Quran? Ayo, sudah berapa kali? Ya Allah, tadi gua kagak datang, didomelin gua kagak datang. Jadi baca Quran menjadi salah satu rutinitas yang tidak tertinggal dalam putaran sehari. One day, one juice, ya, one day, one juice. Allahu Akbar. Ingat, jadi ingat Pak Haji Wanda di situ saya. Ya. Jusnya ini bukan jus alpukat atau jus jeruk, jusnya bagian. Jadi Al-Quran ada 30 bagian, 30 jus. Minimal sehari itu 1 jus. Atur tuh. Ba'da sholatil mafruḍat atau ba'da sholatil maktubah atau ba'da sholatil wajibah. Usai sholat, salam kiri, salam kanan, wirid, doa, baca tuh Quran. Nggak usah banyak-banyak deh, ya, 1 juz saja. Ya, itu idealnya. Berarti kalau seharinya kita 1 juz, 1 bulan hataman Quran, 1 bulan hataman Quran, 1 bulan hataman Quran. Subhanallah. Tapi saya husnudzon sama ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu selalu hataman Quran tiap hari. Ya Bu ya? Iya. Nggak usah bengong. Iya gitu apa jawabnya? Iya ya. Saya enggak bohong. Saya yakin ibu-ibu bukan lagi per 1 bulan. Sehari ibu hatam Quran. Betul itu. Ibu pernah dengar cerita, kata Rasulullah, siapa yang hatam Quran nanti akan dijodohkan dengan putri saya. Oh, para sahabat berlomba. Ya, oh, enggak tidur. Ya, terus pokoknya untuk mendapatkan menjadi mantu Rasulullah, idola. Ya, sangat-sangat beruntung. Berlomba. Nah, salah satu di antara sahabat Nabi yang termuda, termasuk Al-Khulafaur Rasyidin, siapa dia? Hei, siapa dia? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bangun tidur, ngucek-ngucek mata, terus menghadap kepada Rasulullah, baca suratul Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sama An-Nas. Shadaqallahul azim. Langsung kata Rasulullah, stop. Para sahabat stop. Sudah ada sang juaranya. Sudah ada sang juaranya yang sudah menghatamkan Quran.
Para sahabat tanya, siapa? Sayyidina Ali. Oh, Sayyidina Ali tadi nyantai-nyantai, kok dia yang dapat? Nah, Sayyidina Ali ingat kata Rasulullah, siapa yang membaca suratul Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dengan An-Nas, ini akan mendapatkan pahala seperti hataman Quran. Termasuk emak-emak, nyak-nyak itu dia baca kulhu sehari bisa 20.000. Ya, iya dia baca, nyak udah baca kulhu, udah tong, alhamdulillah hampir 2.000 saya sehari, alhamdulillah. Bacanya bagaimana mak? Nek bagaimana baca? Kulhu, 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 kulhu. Wujud gedamba kok. Ya, bukan itu nek. Suratul Ikhlas. Ya, bukannya kulhu, kulhu, kulhu. Itu sama juga disuruh baca tasbih, 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 tasbih. Padahal maksudnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kembali lagi kepada hikmah keutamaan baca Quran. Bacalah Al-Quran, ya. Iqra'u Al-Qur'ana. Lihat kalau dari sisi bahasa, iqra' ini fi'il madhi, fi'il amr, kata kerja perintah. Berarti Rasulullah suruh kita pasti ada dampak kebaikan. Iqra'u, bukan iqra'. Kalau iqra' cuma satu orang. Iqra'u ini buat umat Nabi semuanya. Iqra'u Al-Qur'ana. Saya mah nggak minta air, ini rada serak aja. Cai hangat gitu nu bodas, ya. Saya lebih suka susu bu, ya. Ya. Bohong Pak Usman, cai hangat gitu nu bodas, ya. Mohon maaf ini daripada saya ngerasain sendiri, lebih baik belak-belakan, ya. Bacalah oleh kalian wahai umatku Al-Quran. Fa innahu ya'ti, maka sesungguhnya Al-Quran nanti akan ya'ti, akan datang. Pasti tuh. Sam juga puasa bu. Ini puasa kita tinggal 60 ditambah 18. Berarti 78 hari kita mau puasa. Rajin banget ngitung-ngitung. Harus. Yang hobi bola ngitungnya bola. Oh nanti ada pertandingan. Kemarin Indonesia lawan apa itu? Tahu saya nggak ngelanjutin nontonnya itu. Kalah pemenang, ya. Nah kita Ramadan mau datang 78 hari lagi. Sekarang tanggal ampe balik 14 Jumadil akhir atau Jumadil ula, Jumadil Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, kalau emak-emak hitungnya di bulan kalender makan bilang dari bulan Sura, Safar, Mulud, Sri Mulud, mandi lawal, mandi laki, Rejab, Roah, puasa, Sawal, Apit, Aji. Ya, tapi sama Ustadz Usman di sini bocah nggak diajarin itu, diajarinnya Muharram, Safrul Khair, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu yang anak-anak. Kalau emak-emak, gadis-gadis yang 60 ke atas bilang tadi itu Rejab Roah, gitu. Rejab Roah, Roah karena ngeroah-roahin, kirim doa untuk arwah, kan gitu biasanya. Ya, kita kembali lagi ke Al-Quran. Bacalah Al-Quran, nanti sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat. Ya, nanti Al-Quran akan muncul. Dia kenal sama kita. Ashabul Quran, fa inna hamalatal Quran fi dhillillah. Orang yang baca Quran itu dalam naungan Allah, pasti harus, karena Al-Quran itu imam kita, Al-Quran itu pemimpin kita, Al-Quran itu pembina ruh kita. Kalau nggak ada Al-Quran, manusia itu kal bahaim. Bahaim itu bagaikan binatang. Sekarang saja Al-Quran ada banyak yang kayak binatang, ya. Ya, kalau ibu biasanya orang sini kan rajin ziarah, ya kan? Ziarah umpamanya ke Bali, ke Kiai Haji bawah Bapakih Pak.
kemudian salah jalan, supirnya baru, ngapa jadi mampir-mampir lewati pantai Kute, pantai Sanur, banyak orang utan di sana di pantai. Nah, yang begitu itu udah tidak Qur'ani, naudzubillah min dzalik. Kita yang ditakdirkan oleh Allah kenal Al-Quran, nanti di padang mahsyar akan dijemput Al-Quran. Al-Quran kenal sama kita. Sama juga puasa, puasa nanti kenal sama kita. Kita ini masuk di, saya juga di film sinetron, Bu, ada benar masuk ke sini kan gitu ya. Nah, ketika puasa nih, mak puasa, nanti puasa akan kenal sama emak. Ya, dia puasa akan menjemput diri kita. Ya, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan was-shaimina was-shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Was-shaimina was-shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya Allah, ya Allah. Iya. Halo, tinggal dulu. Bismillah. Waktunya tinggal 20 menit lagi. Ya, ya subhanallah. Ya salam, ya salam. Jadi orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menjaga kehormatannya, wal hafidin, hafid, hafid suka digunakan untuk penghafal Quran, penjaga Quran, dijaga betul hafalannya. Hafal itu bahasa Arab, Bu, hafal, hafad, jadi bahasa Indonesia hafal, ya. Sama juga sobrun, sobar, jadi sabar. Ya, banyak. Jadi wal hafizina furujahum, furujahum itu parji, mereka pandai menjaga kehormatannya baik laki-laki maupun perempuan. Ayat sebelumnya itu kalau dari awal, ya dari awal itu 10, ya dari mulai innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat wasabirin wasabirat wal khashi'in wal khashi'at, ya wasabirin wasabirat, kemudian wasaimin, terus sampai tadi itu orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menjaga kehormatannya, tidak mengobral, ya. Ini pasti difasilitasi oleh Allah, a'addalahum, termasuk wadzakirin wadzakirat. Hadir jasadnya ada di sini, hatinya bersama Allah. Itu idealnya begitu. Ibu di majelis, hadir jasadnya, hatinya bersama Allah. Ibu belanja di tukang sayuran, jasadnya lagi belanja, hatinya bersama Allah. Ibu lagi di majelis, ibu lagi pergi haji, ibu lagi umroh, ibu sedang apa saja, bapak sedang apa saja, seluruh aktivitas idealnya hati bersama Allah. Ya, tadi saya memulai biar semuanya hatinya tetap berzikir sama Allah, telinga pasang untuk aturan Allah, jadi fokus semuanya bersama Allah. Sebab tanpa ada pertolongan Allah kita nggak bisa sampai kemari, Bu. Ya, harus diyakini. Oh, saya sampai kemari karena naik kendaraan. Loh, kendaraan juga kalau Allah nggak takdirkan, umpamanya di Indonesia bensin semuanya kering, ya, kalau sudah Allah berkehendak kering, nggak bisa kita naik kendaraan. Jadi semuanya fasilitas yang Allah berikan ini termasuk bagian hadirnya kita kemari, yang berjalan kaki, yang roda 2, roda 3, roda 4, roda 10, ya, roda 10 naik kontainer kemari. Ya Allah, kalimah astagfirullah. Jadi kembali lagi, beruntung betul orang yang berpuasa. Sampai nanti soim itu jemput sama siam. Soim berarti pelaku yang berpuasa. Ya, kalau soimah perempuan yang berpuasa, maka ayat Al-Quran was-soimina was-soimat
wal hafizina furujam wal hafizat wadzakirinallaha katsira wadzakirat. A'addallahu, Allah sudah menyediakan ya apa? Ajrun, pahala yang besar. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajrun azima, ampunan Allah bagi orang-orang yang 10 terkait dari mulai orang Islam, orang mukmin, orang yang taat, orang yang sabar, orang yang khusyuk, orang yang shaimin, orang yang berpuasa, orang menjaga kehormatannya, orang yang rajin berzikir, itu sudah difasilitasi oleh Allah berupa ampunan Allah. Maka wajar kalau berkenan dengan puasa ini, sampai Rasulullah katakan memotivasi kita sebagai umatnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Efek positif dari orang berpuasa, dosa-dosa yang telah lalu sudah diampuni. Lebih hebatnya lagi, ini bulan Jumadil Akhirah, Ramadan 2 bulan Quran lebih sedikit mau datang, hati udah senang. Itu kata Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, haram jasadnya dibakar di atas api neraka. Itu baru tingkatan senangnya, belum jalankan ibadah puasa. Kembali lagi kepada barokatul Quran. Jadi keberkahan, antara keberkahan dengan Quran harus seimbang. Bu, kalau sudah berkah itu pasti halal. Ya, kalau sudah ada nilai keberkahan pasti halal. Ada orang berdoa gini, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wal halal. Kalau rezeki udah berkah pasti halal. Ya, masih kurang percaya ditambahin halal. Kalau berkah nggak mungkin nggak halal, Bu. Ya, kalau berkah, karena di dalam makna berkah itu khairun ilahiyun, kebaikan yang sebangsa ketuhanan, artinya baik nyambungnya sama Allah. Ada orang kebaikan, dia memberikan sesuatu itu baik, tapi tidak berdasarkan kepada Allah. Dasar dia supaya besok saya, atau kemarin saya ngasih sesuatu supaya wajah saya dicolok sama paku, coblos. Iya, ada itu yang ngasih serangan pajar, serangan pajir, serangan segala tetek bengek. Itu nggak berkah, itu nggak ada kaitan keberkahan itu. Padahal baik, tapi nggak nyambung sama Allah. Ya, jadi jangan kira baik itu ada kaitan dengan keberkahan, makanya tingkatan berkah itu lebih tinggi. Ya, sama juga ada kata solehah, ada kata toyibah, ada kata hasanah, ada kata khairiyah, ada kata zayyinah. Itu maknanya baik semuanya, tapi dirangkum dengan kata hasanah. Itu punya levelnya tinggi. Doa yang emak-emakku suka baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, datangkan kepada kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Berarti kalau kebaikan di dunia, aktivitas semuanya harus nilai baik. Masak jangan sambil ngedumel, nyuci jangan sambil ngedumel. Ya, perasaan kemarin udah dicuci gitu. Jangan perasaan. Ya. Perasaan. Subhanallah. Jadi Allahu Akbar, astagfirullah. Jadi nilai berkah itu diantaranya kaitan dengan hasanah. Hasanah di dunia. Apa dia profesinya? Pedagang, harus ada nilai kebaikan. Apa profesinya dia? Karyawan, harus ada kaitan dengan kebaikan. Dia sebagai pejabat harus ada nilai kebaikan, nilai hasanah, kebaikan. Apapun profesi dia, dosenkah, gurukah, pedagang, insinyur, apapun
harus ada nilai kebaikan atau nilai hasanah, karena yang diminta Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, termasuk kebaikan di akhirat, wa fil akhirati hasanah, kaitannya dengan ibadah. Nah, ibadah harus ada kaitan dengan ilmu. Subhanallah, subhanallah, di antara kita hadir ini ada kaitan dengan ilmu, dan ilmu ini bagi pelanggar adalah kerusakan besar. Fasadun kabirun alimun mutahattikun. Jadi orang sudah alim, ya, merupakan kerusakan besar. Orang alim melanggar aturan yang sudah diketahui, itu merupakan kerusakan. Tapi ada yang lebih besar, akbaru minhu jahilun mutanasikun. Yang lebih parah lagi, lebih besar lagi kerusakannya adalah orang yang jahil, bukan jahil. Jahil itu nakal, jahil itu maknanya orang yang belum punya pengetahuan. Kalau bahasa dulu waktu saya kecil, guru saya bilang itu TOLOL. Ya. Iya. Jahil itu TOLOL. Itu jahil. Dia beribadah tapi jahil. Ini lebih parah lagi. Ya, enggak ngerti rukun wudu. Masa rukun wudu, wujubul wudu bilangnya 10. Ya, saya pernah tahun berapa itu, sebelum Allah Karim, 20 tahun yang lalu dah kurang lebih, daripada mikir kelamaan. Ya, 20 tahun yang lalu mengawas di SMA satu daerah yang jauh, ya, lagi jeda menuju ujian pelajaran berikutnya, ngobrol sama anak sekolah kelas 3 SMA. Ente agamanya apa? Islam. Rukun wudhu ada berapa? 10. Ya Allah Karim, udah kelas 3 SMA. Ya Allah Karim, kasihan, ya. Jadi itu hal-hal yang kecil-kecil itu harus ditanya anak kita. Jangan-jangan anak kita yang lebih parah udah punya mantu, anak ditanya rukun sholat ada berapa, kagak tahu, kan repot. Jadi ibadah, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Diam-diam sono. Ya, subhanallah. Setiap aktivitas ibadah yang tidak didasari dengan pengetahuan, dengan ilmu, itu ditolak. Ya, ya, hati-hati. Sholat kita ini tahu nggak rukun sholat ada berapa? 17. Kita harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Itu harus tahu. Jadi kalau di majelis-majelis harus banyak komunikasi sama ustazah. Ya ustazah, saya lupa nih rukun sholat, ya, ada 17 apa saja. Hana waktu sholat, sudah datang waktu sholat. Ya Allah, Pak Usman, saya kagak diingetin mana Pak Usman. Astagfirullah. Jadi ibu-ibu sekalian, ya Allah, maksud hati ingin memeluk gunung. Apa daya gunungnya meletus ya. Ini waktu sudah datang waktu sholat. Ya Allah, padahal masih banyak ini yang harus saya sampaikan. Walhasil kesimpulannya, ya, innamal a'malu binniyat, setiap aktivitas kita jangan lupa harus disertai dengan niat. Kedua, baca Al-Quran. Sama-sama kita berjuang baca Quran. Pokoknya sisihkan waktu, ya, untuk baca Quran. Insya Allah keberkahan akan muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus yang punya hajat, Ustadz Usman, saya mohon maaf, Kapatin juga semuanya, Ibu Halimeh, ya. Ya. Semuanya nih, pokoknya tuan rumah, termasuk tokoh ini kita Pak Haji, semuanya minta maaf saya. Ini ibarat ngaji ini satu babnya aja belum tuntas ini. Ya, subhanallah. Mesinnya 10, ini baru man 2. Ya, baru 2 ini. Ya, minta maaf. Ya, panjang umur, ketemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Tak ada gading yang terletak. Manusia itu pasti ada kekurangan. Suka dan tidak suka itu pasti di dunia. Ya, jadi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang barangkali
menyinggung atau menyungging ya peranakan ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebentar lagi puasa, biar hatinya pada lega, biar kita ibadah puasanya nanti subhanallah nikmat. Jadi mohon dibuka, apalagi ada yang baru kenal, ada yang udah kenal ya, gua mau udah kenal, gua pulang aja gitu. Ilmu mah jangan lihat orangnya, tapi lihat pengetahuannya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti salah. Jadi subhanallah, walhasil kembali mohon dibukakan pintu maaf lahir batin ya. Tak ada gading yang taratak al insan makhlul khata' wa nisyan. Kita tutup dengan doa melalui Fatihah. Mudah-mudahan segala hajat kita, barokatul Quran semakin berkah, semakin maju, dan jadi anak-anak semuanya, anak didiknya menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, gurunya diberikan kekuatan dan kesabaran. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'thuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.